Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan mulai kembali belajar mata pelajaran IPA bersama saya, Genta, guru IPA SMP Negeri 1 Suti Semarang. Kita akan belajar materi tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, ini adalah video yang kedua ya. Di submateri yang kedua, secara khusus kita akan membahas tentang organ dan sistem organ. Nah, sebagai pengantar untuk materi organ dan sistem organ, nah perhatikan, inilah gambar tubuh manusia. Nah, masih ingat enggak apa yang telah Anda pelajari di submateri yang pertama? Ada yang masih ingat? Nah, di submateri yang pertama, kita sudah membahas tentang sel dan jaringan. Nah, perhatikan keseluruhan gambar di bawah ini. Nah, apa sih pengertian sel? Masih ingat? Kemudian, apa sih pengertian jaringan? Ada yang masih ingat? Nah, sel ya, ini adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sedangkan jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk submateri organ dan sistem organ ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi jaringan-jaringan penyusun organ, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, menjelaskan pengertian organ. Yang ketiga, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem organ tumbuhan dan hewan. Yang keempat, menjelaskan pengertian sistem organ. Dan yang kelima, menjelaskan hubungan sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sekarang kita akan membahas submateri tentang organ. Nah, perhatikan gambar tumbuhan ini. Pertanyaannya, bagaimana jika jaringan-jaringan di atas tidak ada? Apakah organ seperti akar, batang, dan daun bisa terbentuk? Maksudnya gini, ini adalah gambar tumbuhan yang utuh. Ya, ada organ seperti akar, batang, dan daun. Nah, daun ini tersusun oleh beberapa jaringan, di antaranya jaringan pembuluh, jaringan dasar, jaringan derma. Batang juga disusun oleh jaringan, seperti jaringan dasar, jaringan pembuluh, dan jaringan dermal. Akar juga sama, ya, tersusun dari jaringan dermal, jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika jaringan-jaringan di atas tidak ada? Apakah organ seperti akar, batang, dan daun bisa terbentuk? Jawabannya apa? Jawabannya yang jelas adalah tidak, karena organ seperti akar, batang, dan daun itu terbentuk dari jaringan-jaringan. Nah, berikutnya. Nah, perhatikan gambar lambung di bawah ini. Ini gambar lambung. Lambung ini tersusun dari jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pertanyaannya, bagaimana jika jaringan-jaringan di atas tidak ada? Apakah organ lambung di atas bisa terbentuk? Artinya, jika jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf ini tidak ada,
Apakah lambung ini bisa terbentuk? Jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak. Ya. Organ tidak bisa terbentuk tanpa adanya jaringan. Nah, jadi organ itu apa sih pengertiannya? Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Contohnya lambung. Lambung ini terdiri dari beberapa jaringan, atau lambung ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan, ya, seperti jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, kembali lagi ke tumbuhan. Daun ini adalah salah satu organ pada tumbuhan. Daun ini tersusun dari beberapa jaringan, seperti jaringan pembuluh, jaringan dasar, dan jaringan dermal. Nah, artinya organ adalah kumpulan beberapa jaringan. Kumpulan beberapa jaringan. Nah, itu ya. Jadi pengertian organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang menjalankan fungsi tertentu. Berikutnya, organ pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu organ utama dan organ tambahan. Ya. Organ utamanya itu akar yang berfungsi menyerap air dan garam mineral, kemudian sebagai penopang tegaknya tanaman. Batang itu berfungsi sebagai jalur transportasi air dan zat makanan, serta tempat tumbuhnya cabang, ranting, dan daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis. Kemudian ada organ tambahan pada tumbuhan, yaitu bunga, yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif, ya. Kemudian buah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat biji. Nah, organ pada hewan ada beberapa contoh yang saya ambil, ya. Jantung itu fungsinya memompa darah. Kemudian ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin. Hati berfungsi menghasilkan cairan empedu dan membersihkan darah dari racun. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim untuk menghancurkan zat makanan dalam tubuh. Ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem organ. Nah, di sini ada sistem organ pada hewan atau manusia. Saya ambil contoh, ini adalah gambar sistem pencernaan makanan manusia. Nah, sistem pencernaan makanan manusia terdiri dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian ada raktum. Cuman raktum tidak saya kasih tulisan seperti yang lainnya, tapi tidak apa-apa karena tidak memiliki makna. Pankreas, kantong empedu, dan hati. Nah, ini adalah organ penyusun sistem pencernaan manusia. Berikutnya, sistem organ pada tumbuhan. Nah, ini adalah gambar tumbuhan utuh. Sistem organ pada tumbuhan itu terdiri dari berbagai macam organ seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika organ-organ di samping tidak ada? Apakah sistem organ bisa terbentuk? Nah, maksudnya gini. Nah, ini adalah sistem pencernaan makanan yang terdiri dari berbagai organ, ya, seperti rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, pankreas, kantong empedu, dan hati, ya, plus raktumnya. Apakah
sistem pencernaan ini bisa terbentuk tanpa adanya organ-organ ini? Jawabannya apa kira-kira? Ya, pasti jawabannya adalah tidak, ya. Bagaimana jika organ-organ di samping tidak ada? Apakah sistem organ bisa terbentuk? Jawabannya adalah tidak, ya, karena sistem pencernaan ini tersusun dari organ-organ ini. Kalau organ-organ ini tidak ada, maka sistem pencernaan pun tidak akan terbentuk. Nah, demikian juga sistem organ pada tumbuhan. Ya, jika tidak ada akar, batang, daun, bunga, dan buah, maka sistem organ pada tumbuhan ini juga tidak bisa terbentuk. Jadi, apa sih pengertian sistem organ? Ya, yang tahu apa ya? Apa pengertian sistem organ? Nah, pengertiannya adalah sistem organ adalah kumpulan beberapa organ, ya, kumpulan beberapa organ yang bekerja sama menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Nah, yang saya garis bawah ini adalah kumpulan beberapa organ, ya. Sistem pencernaan ini kan terdiri dari beberapa organ. Makanya sistem organ adalah kumpulan beberapa organ yang bekerja sama menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Yang jelas kalau sistem pencernaan berarti fungsinya adalah mengatur pencernaan makanan dalam tubuh. Nah, makanya sistem organ itu pengertian adalah kumpulan beberapa organ yang bekerja sama menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Nah, itu. Kalau tidak ada organ-organ ini, ya, tidak ada organ-organ ini, maka sistem organ pun tidak bisa terbentuk. Nah, itu. Ya, jadi saya ulangi, sistem organ adalah kumpulan beberapa organ yang bekerja sama menjalankan fungsi tertentu dalam tubuh. Berikutnya, ada beberapa contoh sistem organ pada hewan dan manusia. Ya, selain dari sistem pencernaan, ini ada sistem pernapasan, ada rongga hidung, ada tenggorokan atau trakea, dan ada paru-paru. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Ada jantung dan pembuluh darah. Ya, ini adalah sistem otot dan saraf pada manusia. Nah, ini adalah gambar sistem otot. Kemudian ini adalah gambar sistem saraf pada manusia. Nah, selain dari sistem organ pada manusia yang telah disebutkan tadi, ada lagi sistem organ pada manusia seperti sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi ini tersusun dari beberapa organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ada lagi sistem reproduksi pada pria yang disusun oleh beberapa organ seperti testis, epididymis, vas deferens, kemudian penis. Demikian pula sistem reproduksi pada wanita yang disusun oleh beberapa organ seperti ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks maupun vagina. Nah, sistem organ ini nanti secara khusus akan dibahas di kelas 8 dan kelas 9. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita tentang sistem organ pada tumbuhan. Nah, sistem organ pada tumbuhan adalah sistem transportasi. Nah, sistem transportasi pada tumbuhan itu disusun oleh 3 organ, ya, akar, batang, maupun daun. Nah, sistem transportasi ini fungsinya adalah mengangkut air dari dalam tanah menuju ke daun maupun bagian tumbuhan yang lainnya. Karena air itu nanti akan digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Kemudian sistem yang berikutnya adalah sistem pernapasan pada tumbuhan. Ya, tumbuhan itu juga memiliki sistem pernapasan.
walaupun tidak sekompleks sistem pernapasan pada manusia. Nah, tumbuhan itu memiliki sistem pernapasan yang disusun oleh beberapa organ seperti daun, batang maupun akar, walaupun gambar akar tidak saya tampilkan di sini. Kebanyakannya tumbuhan itu bernapas menggunakan daun, ya. Ada juga tumbuhan yang bernapas menggunakan akar, dan ada juga tumbuhan yang bernapas menggunakan batang, ya. Nah, ketika siang hari terjadi fotosintesis pada tumbuhan, di mana karbon dioksida akan dihirup oleh daun, kemudian bersama dengan air yang ada pada daun itu akan mengalami fotosintesis, yaitu menghasilkan gula atau umumnya kita sebutnya zat makanan, dan menghasilkan oksigen. Oksigen itu nanti akan dikeluarkan dari daun. Oksigen inilah yang kita hirup. Ya. Namun pada malam hari terjadi kebalikannya. Ya, oksigen dihirup akan digunakan nanti untuk membakar gula. Kemudian hasil pembakaran itu nanti berupa karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan dikeluarkan. Ya, jadi pada malam hari itu kebalikannya dari siang hari. Nah, yang terakhir pada materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, kita akan membahas tentang hubungan antara sel, jaringan, organ, dan sistem organ dalam membentuk organisme. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini juga pernah saya sampaikan di awal, ya, bahwa organisme, ya, tumbuh organisme itu terbentuk awalnya itu dari sel. Sel kemudian membelah diri membentuk jaringan, ya, jaringan kemudian membentuk organ, organ kemudian membentuk sistem organ, dan sistem organ inilah yang membentuk tubuh organisme yang utuh seperti ini. Ya. Jadi awalnya tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel, ya. Sel kemudian membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme. Nah, sekian penjelasan submateri tentang organ dan sistem organ, ya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik oleh adik-adik sekalian. Nah, kenapa materi ini harus dipahami dengan baik? Karena materi tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ, ini merupakan materi yang mendasar, ya, guna untuk mempelajari materi materi tentang sistem organ yang lainnya. Karena nanti di bab-bab berikutnya, ya, adik-adik akan mempelajari tentang sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem saraf, sistem ekskresi, dan sistem-sistem yang lainnya. Makanya materi ini adalah materi yang sangat mendasar sekali untuk mempelajari materi-materi yang telah Bapak sebutkan tadi. Ya. Semoga sukses ya adik-adik. Ya. Sekian dan terima kasih.